Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat apa yang terjadi selama ini begitu kan. Benar-benar kenyataan bahwa Gibran menjadi wakil dari Pak Prabowo begitu ya. Koalisi Prabowo resmi usung Gibran jadi cawapres di Pilpres di 2024. Ini menarik begitu kan ya. Apakah pertanyaannya dari netizen, mungkinkah Prabowo akan menang begitu kan? Kan begitu pertanyaannya begitu. Kalau ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa persoalan politik ini kan intinya kan menang begitu kan. Intinya Pak Jokowi itu kan dalam politik mereka begitu kan, intinya kan menang begitu. Jadi kalau kita melihat dari politik ini begitu kan ya, strategi politik yang dimainkan Pak Jokowi bisa saja ya mempersiapkan si Gibran sejak lama begitu kan untuk menjadi ya salah satu calon wakil presiden. Bisa saja begitu. Walaupun ya dari partai PDIP sendiri banyak ya kritikan-kritikan, itu hal yang biasa begitu kan ya. Inilah akibatnya kalau PDIP membiarkan orang yang kemudian pelangak-pelongok sana sini begitu kan, yang membiarkan seolah-olah ya tidak bisa mengkhianati ketua umumnya. Ternyata begitu kan, orang yang pelangak-pelongok itulah yang kemudian punya ambisi besar begitu kan. Ini koalisi Prabowo resmi usung Gibran jadi cawapres di Pilpres di 2024 ya. PDIP akan kecewa besar begitu kan ya. Karena yang diharapkan oleh PDIP itu adalah Jokowi dan Gibran ya. Iya, karena memang power kekuatan itu ada di Pak Jokowi begitu kan. PDIP kuat karena ada Pak Jokowi di situ begitu. Bukannya Jokowi kuat bukan karena ada PDIP, tidak begitu kan. Karena sebagai seorang kepala negara itu kuat sekali mengambil kebijakan-kebijakan yang ada begitu. Jadi saya agak-agak lucu begitu kan ya, melihat dari PDIP sekarang, dari relawan-relawan Ganjar, bisa saja di depan mata sudah kalah mereka begitu kan. Mengapa tidak? Kebanyakan pendukung-pendukung Pak Jokowi, relawan-relawan Pak Jokowi yang tergabung kepada Ganjar hari ini begitu, mulai agak resah, mulai agak panik, mulai agak ambigu mereka, mau gabung ke Pak Jokowi atau Ganjar mereka begitu kan. Karena koalisi Prabowo dan Gibran yang dilihat itu adalah Jokowinya, bukan dilihat itu adalah Gibrannya di situ begitu. Ya kita tunggu saja bagaimana peran penting dari seorang Jokowi begitu. Sangat mudah sekali begitu. Karena masyarakat Indonesia ini sebenarnya begitu, kalau kita berbicara terkait dengan adanya capres-cawapres ya tidak masalah juga begitu kan. Tetapi masalah kekuatan politik ya dukung-mendukung di situ begitu kan ya. Akar rumput itu sangat mudah sekali kalau Pak Jokowi cawi-cawi ini. Tinggal panggil saja relawan-relawan Ganjar di situ untuk bergabung kepada Prabowo Gibran. Bisa saja nanti begitu. Kita tunggu saja ya. Koalisi Prabowo resmi usung Gibran jadi cawapres di 2024 ya. Nama Gibran dianggap paling ideal mendampingi Prabowo karena kinerjanya sebagai wali kota Solo ini dinilai ya positif. Putra pertama Presiden Joko Widodo ini dianggap tokoh muda inspiratif begitu kan. Tapi pada hakikatnya jangan lupa dinasti politik begitu kan di situ begitu. Oke lah, tidak menjadi masalah kalau tidak menggunakan nama bapaknya kan begitu. Jadi di masyarakat hari ini begitu kan, yang begitu santer sekali begitu terkait dengan adanya situasi dan kondisi ya yang ikut-ikutan terkait dengan politik ini Pak Lurah katanya begitu ya. Jadi artinya apa? PDIP apakah tidak berani memecat seorang Gibran dan Jokowi begitu kan? Atau hanya ini sengaja dipermainkan oleh beberapa strategi politik begitu kan, agar tetap Ganjar menang atau sebaliknya begitu kan? Tapi tidak mungkin ya Gibran ya jadi wakil di situ begitu kan, lalu kemudian tidak mengharapkan menang kan, begitu logikanya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Gibran Rakabuming tak hadir dalam deklarasi dirinya sebagai cawapres Prabowo ya, karena masih ada di Solo katanya. Nama Gibran ya center terdengar digadang-gadang bakal menjadi cawapres pendamping Prabowo ya beberapa hari belakangan. Ia baru menjadi wali kota Solo usai memenangkan pilkada di 2020 ya. Apa yang terjadi selama ini bahwa ya untuk generasi anak muda itu sebenarnya Gibran itu diminati loh begitu kan ya. Tetapi ya kita tunggu saja begitu bagaimana nasib ya dari seorang Gibran.
akankah ini menang di pertarungan Pilpres di 2024? Kita tunggu saja bagaimana politik kita begitu kan ya. Dan pada akhirnya Anies Baswedan yang diuntungkan oleh mereka begitu. Bahkan koalisi Prabowo resmi usung Gibran jadi cawapres ya di Pilpres di 2024 ya. Bahkan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka begitu resmi diumumkan sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Nama Gibran diumumkan usai pertemuan para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo di Kartanegara. Kita telah berbentuk secara final secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Presiden KIM untuk 2024-2009 ya 2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari KIM ya, kata Ketua Umum Gerindra. Itu sudah deklarasi begitu kan. Artinya kita tunggu saja mau daftar kapan, katanya hari Selasa dia mau daftar ke KPU begitu kan. Inilah pada hakikatnya ya Gibran banyak diuntungkan. Ya PDIP takut memecat Gibran, PDIP takut memecat Pak Jokowi, dan pada intinya begitu kan ya Ganjar atau PDIP masih membutuhkan Pak Jokowi dan Gibran. Ya kalau tidak dipecat gimana lagi coba? Apakah ini akan ada sebuah permainan atau apa begitu kan ya? Kita tunggu saja begitu. Bahkan di satu sisi selain Prabowo hadir dalam pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Zulkifli Hasan ya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hingga PBB Yusril Ihsan Mahendra. Mereka didampingi para sekretaris jenderal pun ya pengurus teras masing-masing. Sementara Gibran sendiri tak hadir dalam pertemuan itu ya. Kabar pengumuman Gibran sebagai cawapres maju dari semula akan diumumkan usai Rapimnas Partai Gerindra. Bahkan ya para ketua umum di KIM telah menyepakati nama Gibran sebagai cawapres Prabowo di Pilpres di 2024. Saat ini partai koalisi pengusung Prabowo antara lain Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, dan Partai Gelora dan Partai Garuda ya. Gibran dalam 2 hari terakhir ya usai tiba di Jakarta juga telah menyambangi para ketua umum KIM. Namanya secara resmi telah diusulkan para Golkar sebagai cawapres pendamping Prabowo. Keputusan Golkar mengusulkan Gibran merupakan hasil Rapimnas partai tersebut ya. Mereka batal mengusulkan Airlangga sebagai cawapres. Gibran kemudian menerima putusan Rapimnas Golkar secara langsung. Ia juga menyatakan akan segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan Pak Prabowo. Prabowo mengaku sudah berkomunikasi dengan Jokowi rencana ya meminang Gibran sebagai cawapres ya. Bahkan menurut Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran terkait tawaran capres ini. Artinya ini kan sudah sebenarnya dipersiapkan dalam dunia politik seperti ini begitu kan. Bahkan ketua-ketua umum di dalam koalisi Indonesia Maju seolah-olah tidak berkutik mereka begitu kan ya. Sedangkan ya Erick Thohir sudah mempersiapkan persyaratan dan semua sudah lengkap begitu kan ya. Pak Yusril juga, apakah ini hanya gimmick saja atau apa, tapi yang jelas begitu kan mereka sendiri seolah-olah ya tidak berani mereka begitu kan ya. Dan pada intinya ya anaknya si kepala negara yang kemudian punya cikal bakal ya untuk menerangkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi begitu kan. Ya kira-kira seperti itulah logikanya begitu. Apakah ini dipersiapkan sejak lama atau apa wallahualam ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.